Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan BRIN. Kita bertemu lagi dalam acara BRIN punya berita. Kali ini kami peserta Latsar Angkatan 3 Kelompok 2 Badan Riset dan Inovasi Nasional ingin membahas mengenai analisis isu good government. Jadi topik yang diambil dari kelompok kami kali ini mengenai kertas pembungkus gorengan. Di pikiran kawan BRIN mungkin kertas pembungkus gorengan adalah kertas biasa, tetapi di sini yang digunakan adalah kertas dokumen penting negara yang harusnya dihancurkan, tetapi digunakan untuk bungkus gorengan kawan BRIN. Menarik kan? Kenapa kelompok kami membahas isu ini? Yang pertama, karena kurangnya pemahaman manajemen dalam arsip data. Yang kedua, kurangnya pemahaman dalam penghancuran data. Dan yang ketiga, kurangnya alat yang memadai dalam penghancuran data-data dokumen negara yang sangat penting tersebut. Menarik kawan BRIN? Yuk kita simak selanjutnya. Kami menemukan 3 isu pokok dalam video tersebut. 1. Bocornya data dan informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Yang kedua, sikap kerja oleh pegawai, yaitu acuh dan permisif. Kemudian, kurangnya sarana dan prasarana dalam hal ini adalah mesin penghancur kertas. Kita akan menganalisis isu bungkus gorengan ini dengan teknik aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan, atau biasa dikenal dengan teknik AKPL. Segi aktual tinggi bila benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Segi kekalayakan tinggi bila menyangkut hajat hidup orang banyak. Segi problematik tinggi bila masalah sangat kompleks, dan segi kelayakan tinggi bila masuk akal untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Untuk penilaian AKPL itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu aktual, kekalayakan, problematik, dan juga kelayakan. Nah, di sini masing-masing parameter ada nilainya, itu dari 1 sampai 5. Di mana semakin tinggi nilainya, maka menunjukkan bahwa semakin aktual, semakin memang dia menyangkut hajat hidup orang banyak, semakin problemnya semakin kompleks, dan juga kelayakannya ini perlu ada pemunculan inisiatif pemecahan masalah terkait isu tersebut. Nah, berdasarkan isu-isu yang sudah dipaparkan sebelumnya, di sini ada 3 isu, dilakukan penapisan isu. Yang pertama, untuk bocornya data dan informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik, ini berjumlah 20. Ya, dengan nilai A 5, K5, P5, dan E5. Nah, di sini kita berdasarkan kategori yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tapisan isu yang dianalisis dengan menggunakan teknik AKPL, dapat diinterpretasikan bahwa yang pertama, isu bocornya data dan informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik mendapatkan total nilai 20. Selanjutnya, isu sikap kerja oleh pegawai yang acuh dan permisif dan mendapatkan nilai total yaitu 18, dan yang ketiga terakhir yaitu isu kurangnya sarana dan prasarana mendapatkan total nilai 12. Sehingga di antara ketiga isu tersebut yang menjadi prioritas utama kami adalah isu bocornya data dan informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik, yang selanjutnya bisa dilanjutkan ke tahap analisis isu dengan metode Fishbone. Selanjutnya, kami menggunakan metode analisis Fishbone untuk mencari akar permasalahan dari kebocoran data pribadi dan negara. Kami menemukan terdapat 4 akar masalah, dan saya akan menjelaskan 2 yang pertama, yakni kualifikasi SDM dan lingkungan. Pada poin kualifikasi SDM, yang pertama, kemampuan teknis kerja yang belum memahami cara pemusnahan dokumen penting secara aman. Kemudian yang kedua, kurangnya penerapan core value ASN antara lain pada poin akuntabilitas dan kompeten. Kemudian pada poin lingkungan, yaitu sikap pegawai yang cenderung masih permisif dan acuh terhadap efek jangka panjang dari tersebarnya data yang bersifat rahasia. 2 penyebab lainnya adalah sarana prasarana dan pengawasan. Terkait sarana prasarana, birokrasi yang berbelit menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan sarana prasarana pendukung pengamanan dokumen berharga.
Kemudian kurangnya anggaran juga berdampak pada tidak terbelinya peralatan pendukung seperti mesin penghancur dokumen. Tidak adanya insentif juga menyebabkan pegawai melawakkan dokumen sehingga rawan terjadi kebocoran data. Sementara dari aspek pengawasan, lemahnya audit internal terhadap pelaksanaan manajemen dokumen rahasia di instansi menjadi tidak terkontrol. Tidak adanya SOP penanganan dokumen penting juga dapat menyebabkan bocornya informasi penting yang seharusnya disimpan. Keempat aspek tersebut secara parsial maupun bersama-sama dapat menyebabkan kebocoran data penting baik milik pribadi maupun milik negara. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat dilakukan beberapa hal. Yang pertama, pelatihan mengenai nilai kerja atau core values ASN, manajemen SDM, dan tata kelola dokumen. Kemudian dapat ditingkatkan edukasi dan pengawasan terhadap perlakuan pada dokumen-dokumen penting yang sudah tidak terpakai. Selain itu, upaya percepatan untuk perundangan dari RUU Perlindungan Data Pribadi yang sekarang sedang dibahas di DPR. Poin penting lainnya adalah perlu adanya pengawasan terhadap penanganan dokumen esensial yang lagi terpakai. Kemudian, perlu adanya audit internal terhadap situasi dokumen. Dan yang terakhir adalah kurangnya sarana dan prasarana terhadap pengadaan alat-alat penghancur dokumen. Sekian dari kami, sampai bertemu di video yang lainnya.